seperti Ya, apa? Betul-betul menyesal atau hanya pura-pura menyesal? Gimana itu? dia sangat menyesal lah Pak. Dia mau, mah, berarti aku ini udah boleh ini belum. Ibu, nah setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, kemudian minta maaf kepada keluarga besar Muhammadiyah, terus Ibu kemana kemarin? Kemana? Ke Bareskrim Ke Bareskrim. Nah, ke Bareskrim dalam rangka apa? dalam rangka ya menjenguk anak saya. Ya, udah 12 hari kemarin saya tidak pernah ketemu. Oh, setelah langsung. ditangkap itu tidak Tidak. pernah ketemu langsung Cuma ya, Ibu? sempat video call tanggal 9 setelah ada hasil Sidang kode etik. Iya. Oh, sidang Sempat kode etik. video call. Iya, Video call aja. karena memang ada sidang kode etik gitu Iya, ya. iya. Bu, rasa rindu, rasa kangen itu dengan kedatangan kemarin gimana Bu? Ketika ketemu, coba deh ceritakan seorang ibu ketemu putra kesayangannya gimana Bu reaksinya Iya, AP Hasanuddin waktu itu? Ya, Gimana? bener Yang kan? diceritakan apa Ya, aja Ibu? begitu ini begitu masuk ruangan saya lihat gurunya langsung dia menyadari kedatangan saya, terus langsung dia salim, baru dia bilang, "Mas, saya Langsung sudah peluk. langsung saya peluk, baru katanya, "Mah, sudah saya bikinkan kopi buat Mama." Gitu. Oh iya 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 Gitu, iya buat iya, Mama. iya, iya. Oh iya, oh iya, makasih gitu loh. Iya ya. Ke Bareskrim sama siapa aja Bu kemarin? Kemarin sama Gus Rofi, Gus Romi mana yang Gus Romi? sama Gus Rofi, sama Bang Pak- JS. Bang JS Simatupang. Iya, sama menantu kan Sama, ya. iya. Jadi seneng banget Bu ya. Ya, senang. Anu ya. Iya, saya lihat memang kemarin waktu saya dampingi ibu itu memang beda ya, tidak seperti orang lainnya gitu. Dia itu ketika diajak ngomong itu nggak melihat saya gitu. Ya, iya, dia Jadi itu lihatnya benar di bawah. katanya ibu, Oh, lihatnya iya, ke dia di bawah. Gitu. Mm. Terus anak itu kayak lucu, kayak ya apa gitu loh, kayak imut gitu kan. Ini nggak mungkin ini anak ini mau niat menghabisi Enggak, keluarga. Pak, saya yakin. Nggak mungkin itu Bu ya. Kecoak saja dia takut. Terus sama kecoa takut. Ya ampun Gimana? Pak, kalau misalnya dia lihat kecoak, langsung dia teriak, Heeh. melompat di atas kursi atau meja. Heeh. Lah bagaimana kalau mejanya itu kaca? Kaca. Kan khawatir kalau kena apa-apa. Makanya saya, kecoak aja kok takut loh. Ini mama nih loh pegangin ini loh mama pegang ini, nggak ada apa-apanya gitu. Makanya saya sampai juga ini loh, kocoknya nih. Mau aja perempuan nggak takut nih, masa takut? Memang anaknya itu anu Bu ya, apa itu sense of itu terlalu berlebihan Iya. ketika termasuk menyangkut kemanusiaan, menyangkut ketika misalnya ada temannya, ada gurunya yang susah, dia selalu anu Bu ya, tentang kadang tentang sedekah, tentang berbagi gimana Bu ya pengalaman? terlihat lebay juga kadang. Jadi makanya waktu SMA itu dia ada sertifikat siswa terlebay. Sertifikat terlebay. Terlebay di SMA 1 itu. Siswa terlebay. Kamu ya kok sertifikat terlebay sih. Oh. Lucu-lucuan gitu loh pas malam perpisahan. Oh gitu, dia dapat sertifikat terlebay. Nah kalau menyangkut hari-hari besar tuh Ibu, misalnya Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pemuda, Hari Lingkungan, apa yang pernah Ibu lihat dan rasakan? Contoh misalnya pas Hari Lingkungan tuh, tadi Ibu cerita kan, gimana Iya. Ibu kalau pas Hari Lingkungan itu? Itu pernah suatu hari pas hari lingkungan, saya kurang tahu tanggalnya atau berapa. Cuma waktu itu pas dia sudah bebas kuliah kalau nggak salah. Dia tinggal menunggu tugas akhir ya. Jadi pada waktu itu kira-kira jam 9 pagi dia pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Basah-basah, sudah tuh ada pasir-pasir, ada lumpur-lumpur. Saya tanya, "Kamu dari mana?" "Lu Mama nggak tahu toh, hari ini kan hari lingkungan hidup. Ya bersih-bersih sungai toh, Ma." Gitu. Bersih-bersih sungai toh, Ma. Jadi kamu dari sungai mana? Dia bersih-bersih sungai itu sendiri? Sendiri. Kamu dari mana? Bersih-bersih sungai yang di itu loh, Ma, Kelipang itu yang Kelipang di Jombang. Bukan di Semarang waktu Oh dia kuliah. Semarang. Ngapain? Lah itu kepedulian tuh, Ma. Mama ini nggak ngerti Iya, tapi untuk apa? Itu kan harus rame-rame, nggak sendirian.
Ya kan aku bisanya sendiri, ini semampu saya tuh Ma gitu, semampu tuh Ma gitu. Ya ampun Ger, ngapain sih panas-panas begitu gitu loh. Enggak gitu-gitu. Peduli lingkungan enggak gitu-gitu juga kali, tak gitu. Enggak. Nah, Bu, Mas Ape itu kan kalau saya lihat kemarin waktu ngobrol sama Ibu, saya kan memang lebih banyak memantau ya. Saya cocokkan keterangan Ibu dengan kejadian saat itu. Ternyata cerita Ibu ada benarnya juga. Anak ini sangat keibuan gitu ya. Apa ya? Istilahnya orang Jawa itu mbok-mboken gitu. Dikit-dikit ngomong ke ibu, dikit-dikit curhat ke ibu. Karena dia itu pendiam Pak, enggak punya teman. Gitu. Paling kalau ada orang anak-anak datang ke rumah paling nanya soal pelajaran, cuma sekedar itu aja. Ada soal atau apa, paling itu aja. Setelah itu ya selesai sudah, ada temannya lagi. Soalnya dia itu kan orangnya harus ditanya-tanya. Oh, jadi kalau nggak ditanya ya diam gitu. Ya gitu. Jadi teman juga tidak mungkin juga kalau ada interaktif iya. gitu ya. Nah, kejadian kemarin itu berarti ibu kecolongan karena ibu lagi fokus di Lebaran ya. Iya. Biasanya gimana Bu? Ya biasanya saya selalu mengikuti halaman Pak Ko, halaman dia, saya ikuti. Selalu saya katakan hati-hati atau jangan posting apapun di halaman kamu. Seandainya posting apapun itu memang yang berkaitan dengan pekerjaan saja. Hati-hati berkomentar atau apapun, jangan berkomentar apapun. Iya mah. Nah kemarin itu saya ibaratnya kecolongan lah Pak. Saya juga sibuk gitu loh, nggak sempat mantau-mantau. Biasanya kalau ada viral-viral gitu saya selalu perhatikan. Nggak mungkin juga saya tegur, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Kok saya kok ngatur-ngatur, udah gede kok ngatur-ngatur. Nanti kadang-kadang dia memang polis, aku ini gak dituduh mengatur-ngatur. Iya, kalau misalnya ibaratnya seperti adiknya kan saya nggak perlu kontrol gitu, karena adiknya kan agak beda lah dengan kakaknya. Iya. IP-nya berapa Ibu? IP waktu kuliah di mana? Undip ya? Iya. Standar saya sih Pak, 3,4 standar. Oh, 3, ya bagus lah 3,4 itu ya. Tidak terlalu tinggi sama. Nah kemarin waktu di tahanan Bareskrim Polri itu Mas Ape saya lihat ada sesuatu yang bahagia. Iya. Apa kegiatannya di Bareskrim Bu? Dia sekarang jadi apa? jadi marbot katanya. Oh. Terus kadang-kadang azan. Oh. Hampir dia yang azan, terus ngimami sholat gitu. Ya syukurlah sudah, berarti ada kegiatanmu. Terus buku yang diberikan kemarin, saya titip sama penyidik, tolong nanti Mas Andi dikasih buku sama pulpen supaya ibaratnya nggak ngelangut gitu, bisa nulis apa kan dia sering kan nulis rumus-rumus matematika atau fisika dulu waktu. Jadi kalau teman-temannya bilang dia itu faknya bidangnya di matematika dan fisika ya. Jadi dia sering dulu kalau teman-temannya bilang gini, aku lebih senang kalau Mas Andi yang nerangin, lebih paham. Jadi rumusnya pendek gitu. Kalau Pak Guru malah angel pahami. Tapi kalau Andi itu gampang. Jadi dari SMP teman-teman. Tapi waktu kemarin Ibu, ketika jenengan ketemu sama Mas Ape, dia memang sangat-sangat coba Bu, gambarannya seperti apa? Betul-betul menyesal atau hanya pura-pura menyesal? Gimana Ibu? Dia sangat menyesal lah Pak. Mah, berarti aku ini udah boleh ini? Belum, sabar. Kamu, kirain baru kan Mama sudah minta maaf. Sudah. Mama sudah minta seneng maaf. Ya dia sampai minta maaf. Tapi kata Mama hari Selasa kesini. Kok Jumat sudah datang? Oh iya dibantu Cak Rofi dan gitu. Oh iya ini loh. Iya. Jadi para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, sebenarnya saya ingin mengupas banyak ya tentang sosok Ibu Rahmi, sosok Ape Hasanuddin. Memang Ibu Rahmi ini termasuk kategori perempuan tangguh karena kemarin juga ditinggalkan bapaknya Mas Ape ya Bu ya. Ditinggalkan suaminya, sekarang ditinggalkan anaknya. Ya bersyukur kemarin juga habis dari Bareskrim karena nggak ada orang jualan yang mewahnya di pedagang kaki lima minum es teh dan lain-lain. Sebenarnya saya ingin mengupas banyak ya tentang Mas Ape Hasanuddin,
Tapi yang paling penting adalah negara kita adalah negara hukum. Dan yang paling penting pula adalah gunakan jari Anda itu dengan sebaik-baik. Kalau dulu gunakan lisan Anda, sekarang ini jari Anda bisa menjerumuskan kita kepada neraka, penjara. Kalau tidak, hati-hati. Jadi kedatangan Ibu Rahmi ke Jakarta adalah memang betul-betul tulus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya kepada Profesor Muhammad Haidar Nasir. Nah, kemarin saya juga sampaikan Ibu kalau saya mendampingi Ibu di Bareskrim hanya sebatas mendampingi, karena persoalan hukum memang kita serahkan sepenuhnya kepada polisi selaku pengayom dan pelindung masyarakat. Terus kemudian kita serahkan kepada keluarga besar Muhammadiyah yang melaporkan, kan begitu ya Ibu ya. Jadi kita tidak ada intervensi apapun berkaitan hukum ini. Kita hanya berharap mudah-mudahan kasus AP Hasanuddin ini menjadi pelajaran bagi semua, terutama para pendakwa, penceramah yang ngomongnya kasar-kasar, yang menimbulkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian. Itu harus hati-hati, karena hukum berlaku sama, tidak pandang bulu, tidak melihat siapapun. Yang bikin keonaran, yang bikin rusuh, pasti akan dilakukan proses hukum yang sebenar-benarnya. Dan sebagai yang terakhir Ibu, mungkin closing statement, ada yang perlu disampaikan sekali lagi kepada keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia. Monggo silakan. Semoga harapan saya, semoga keluarga besar Muhammadiyah mau menerima permohonan maaf saya dan mencabut laporan untuk anak saya, sehingga anak saya bisa kembali bekerja seperti semula. Nah, itulah harapan ibu mana yang ingin melihat anaknya tetap berada di tahan, tentu tidak mungkin. Termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Yang pasti ibu ini sangat menyesali dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh putranya. Terima kasih, tetap semangat Ibu, dan mari terus bersama-sama menjaga dan merawat Indonesia yang hebat ini. Afwan, saya Muhammad Rafi Mukhlis, Ketua Umum BKN, undur diri, ngapunten ingkang agung, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.